Di video kali ini aku bakal bahas terkait buah-buahan. Ini aku udah siapin buah ya, jadi kalian wajib banget nonton videonya. Kemarin juga ada yang nanya, Bunda boleh gak sih kita makan sawo, makan alpukat ya. Di sini aku bakal sharing lagi dari buah-buahan yang boleh dikonsumsi dan buah-buahan yang wajib dihindari ya. Ini sesuai pengalaman pribadi aku, jadi kalian wajib nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share lagi pengalaman dan tentunya akan membahas ya beberapa pertanyaan dari kalian ya. Sebelum lanjut aku akan menyapa dulu rekan kita juga pejuang asam lambung atas nama Bidan Ana. Hai, kemarin itu dia nelfon aku ya. Alhamdulillahnya dia tuh berjuang dari September, saat ini udah membaik tapi katanya masih sering ngap. Jadi kalau kalian masih sering ngap ya, atau tiba-tiba kayak nafasnya berat, lakukan pernafasan diafragma, tenangkan pikiran, duduk selonjoran atau lipat kaki di atas lutut, kemudian tarik nafas, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan ya. Dan saran aku berjemur di pagi hari di setengah 7 atau jam 7 itu bagus banget ya, mataharinya itu mengandung vitamin D, jadi menurut aku bagus. Dan buat kalian masih sering kebas-kebas juga lakukan itu, dan konsumsi vitamin ya seperti Neurobion itu bagus, Blackmores, vitamin D ya. Kemudian di video kali ini aku bakal bahas terkait buah-buahan ya. Kemarin itu udah bahas sayuran. Sebenarnya sih di live aku juga udah aku bahas tadi, tapi kemarin itu juga ada yang nanya, makanya aku bakal bahas langsung di sini karena dia itu nggak hadir di live aku tadi ya. Nah, jadi teman-teman aku tuh saat ini sering live ya di sore. Tadi itu aku mau live sore hari, cuman aku lagi capek banget hari ini nganterin anakku sekolah hari pertama ya, itu MPLS. Dari subuh ya aku tuh banyak banget kegiatannya sampai malam, tadi abis Isya baru aku bisa live. Jadi buat kalian yang pengen tanya jawab, yang pengen ngobrol langsung bertanya sama aku, bisa hadir di live aku ya setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalau jam 5 sore di Jakarta berarti di Sulawesi, Kalimantan jam 6 dan Papua jam 7, belum terlalu malam lah ya, nggak apa-apa. Jadi kalian boleh hadir. Nah, Bunda saat ini udah bisa makan buah-buahan apa aja, alhamdulillah udah bisa ya. Jadi teman-teman pejuang asam lambung itu kalau misalnya udah sembuh udah boleh makan apa aja, tapi jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan itu nanti bakal muncul lagi sensasinya, sehingga banyak banget orang-orang yang udah sembuh bertahun-tahun tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena dia makannya nggak dikontrol, polanya nggak diperhatikan, makannya banyak, kadang telat, tapi tiba-tiba makan dan udah dikunyah halus. Kemudian makannya juga secara terburu-buru, habis makan langsung tidur, itu bisa membuat kambuh. Nah, ada juga yang bertanya, Bunda berapa lama sih kita memantang makanan? Jadi memantang makanan ini sampai kita benar-benar sembuh. Bunda berapa lama? Jadi aku tuh pasca endoskopi teman-teman konsumsi obat-obatan sekitar 3 bulanan ya. Dari aku tuh endoskopinya tanggal 23, aku konsumsi obatnya dari akhir September, kemudian Oktober, November, Desember ya, sekitar segitu. Dan aku tuh sering kontrol konsultasi seminggu sekali pada saat itu. Jadi sampai pemulihan itu sampai tuntas ya, sekitar 2 bulanan kata dokter. Kenapa aku lama banget pemulihannya? Karena aku tuh susah banget kontrol pikiran. Aku tuh ada kecemasan, anxiety. Jadi kata dokter harus happy, harus bahagia. Dengan cara apa? Kita tuh harus healing, harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Aku tuh biasa lakukan hobi aku kayak masak, jalan-jalan, kemudian nonton film-film kesukaan aku yang zaman dulu ya. Selain itu juga lakukan yoga, relaksasi, itu bisa membuat kita cepat ya, pikiran kita tenang, lambung juga nanti bakalan cepat pemulihannya. Oke ya, lanjut. Di sini aku bakal bahas buah-buahan yang aku konsumsi pada saat itu. Kemarin ada yang nanya, apel yang seperti apa sih Bun yang dikonsumsi? Karena ada beberapa jenis apel yang asam ya, seperti apel hijau itu asam. Jadi guys, tadi itu aku pulang dari sekolah, aku langsung antarin anak aku les kumon, lanjut ya, setelah les kumon, aku lanjut belanja bulanan ya di supermarket, langsung sekalian beli buah. Ini buah yang aku konsumsi ya, ada pepaya, ada melon, dan juga ada apel ya. Nah, jadi apelnya itu yang seperti ini manis ya, atau yang warna merah. Kalau yang warna hijau itu agak asam. Jadi saran aku kalau kalian mau beli
buah buah apel yang kayak gini, atau yang merah tuh, yang merah banget juga itu manis sih. Cuman aku tuh kurang suka yang merah banget karena menurut aku itu kayak lembek-lembek, itu kurang suka. Kalau ini kayak keras dan manis, ini aku suka. Kalau yang merah boleh ya. Kemudian melonnya, melon apa aja aku tuh biasanya beli di abang-abang, di supermarket juga banyak. Pepaya ini bagus ya, bagus untuk pencernaan, melancarkan pencernaan. Kalau kalian nih yang sulit BAB atau misalnya sembelit, saran aku konsumsi pepaya setiap hari. Makannya berapa iris bun? Aku itu kadang makan sampai 3 iris sehari, sekali makan banyak. Nah, dan saat ini tuh cara aku ya untuk bikin salad, aku itu ganti dengan yogurt stick. Jadi biasanya nih aku potong-potong pepaya, potong-potong pepaya berapa potong, aku masukin di mangkok yang bulat yang ada tutupnya itu loh. Kemudian melonnya juga aku potong-potong. Selanjutnya aku kasih yogurt yang rasa blueberry ya, karena blueberry itu dia nggak asem ya, jadi aku tambahin itu enak banget. Kalian boleh coba, tapi saran aku konsumsinya itu setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut kosong. Nah bunda, kalau pepaya boleh nggak sih kita konsumsinya sebelum makan? Ya kalau pengalaman pribadi aku adalah setelah makan. Mau melon, mau pepaya, boleh setelah makan. Nah selain buah-buahan ini apalagi bun, karena di sini aku cuma 3 buah, jadi biasanya sekali stok buah-buahan itu aku hanya kadang 3 buahnya, kadang 2, karena kalau misalnya stoknya banyak takutnya busuk ya, apalagi kalau misalnya banyak-banyak. Jadi selain buah-buahan ini, kemarin aku beli pisang sunrise, harganya 20.000, isinya 10 biji, bagus-bagus tapi agak kecil-kecil, itu juga bagus. Aku tuh kalau lagi sulit BAB, kalau nggak pepaya sama melon, pisang sunpress itu bagus, aman ya. Jadi kalian boleh stok nih kalau lagi bingung buah apa ya yang aman, yang cocok bun, boleh nih pepaya. Kemudian pir bagus, itu manis. Melon, apel. Kemudian selain itu juga pisang sunpress, pisang kepo, pisang barangan. Nah selain itu juga biasanya aku tuh cocok sama semangka, tapi jangan sering-sering, jangan banyak-banyak karena itu mengandung air, nanti bisa kembung ya, gasnya juga banyak. Kemudian selain itu juga aku cocok sama buah naga. Buah naga aku cocok. Biasanya lebih sering itu dibuat puding, dihancurin ya, atau dihaluskan, bisa di blender atau diiris-iris pakai sendok, kemudian diaduk pakai gula ya, kemudian tambahkan agar-agar plain. Itu enak ya, dan itu aman sama aku. Jadi aku tuh buah-buahannya yang gampang aja, yang gampang dicari, gak usah yang murah, yang mahal-mahal gak usah. Selain melon, pepaya, apel, pir, kemudian semangka dan juga buah naga, alpukat juga bagus. Alpukat itu bagus, tapi cocok-cocokan ya, karena alpukat itu kan mengandung lemak. Jadi teman-teman kalau bisa dicoba dulu sedikit, kalau cocok boleh dilanjut, kalau tidak cocok dihindari ya. Jadi cocok-cocokan. Kemudian buah yang lain yang aman sama aku itu adalah kelapa hijau atau buah kelapa. Kelapa ini airnya itu bagus ya, bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, bisa mengeluarkan gas-gas di lambung. Apalagi nih kalau misalnya kalian lagi susah sendawa atau gasnya banyak atau sering sendawa, itu bisa saya saranin konsumsi air kelapa hijau, tapi setelah makan ya. Misalnya kalian makan siangnya jam 12, konsumsi air kelapa hijaunya jam 1, itu bagus ya. Jadi itu adalah buah-buahan yang aman yang aku konsumsi, itu doang sih yang aman. Nah kemarin ada yang nanya buah lontar bagus nggak sih? Jujur li aku belum pernah konsumsi lontar, tapi katanya enak. Jadi kalau misalnya nggak mengandung asam ya boleh dicoba ya. Kalau aku belum pernah coba, nanti deh aku beli buah lontar ya. Nah itu adalah buah-buahan yang aman untuk pejuang asam lambung ya. Kemudian buah-buahan yang harus wajib kita hindari, sebenarnya udah pernah sih ada videonya, tapi sekalian ya di sini aku bakal share. Aku tuh menghindari yang namanya jeruk, itu wajib dihindari, mau manis, mau asam, mau kecut, hindari. Itu adalah pantangan asam lambung. Kemudian buah yang kedua adalah nenas. Nenas ini kan ada yang manis bun, boleh nggak sih bun? Nggak, kalau aku nggak makan nenas meskipun mau manis ya. Jadi itu adalah pantangannya. Kemudian yang ketiga adalah buah nangka. Ini juga
Nangka ini mengandung lemak dan getahnya itu kan banyak ya. Jadi kalau bisa dihindari karena ini bisa membuat kita asam lambungnya kumat, sensasinya itu nggak enak. Kemudian duren. Duren juga dihindari ya. Sama ini nggak jauh beda sama nangka, cimpedak. Kalau bisa dihindari dulu. Kemudian buah yang lainnya kayak kiwi itu juga asam ya. Jadi hindari dulu. Kemudian salak juga dihindari karena itu kan ada seratnya juga dan itu bisa membuat kita sembelit. Jadi kalau bisa hindari. Aku tuh bunda suka banget sama salak. Boleh nggak sih satu aja dikunyah halus? Ya kalau aku sih nggak menyarankan. Tapi kalau kalian mau nyoba boleh silakan. Tapi dikunyah halus ya. Kalau nggak cocok dihindari. Jadi teman-teman untuk mengetahui buah-buahan sama makanan apapun yang cocok sama kita boleh coba dulu sedikit. Kalau misalnya udah makan ada sensasi berarti nggak cocok hindari. Cara mengetahui ada sensasi gimana? Biasanya nih 2 jam setelah makan ada sensasi. Tapi kalau misalnya udah seharian gak ada sensasi berarti boleh dilanjut tapi jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti menimbulkan sensasi lagi ya. Kemudian selain itu juga kalian wajib banget menghindari kayak sirsak yang gede itu loh. Itu kan memang manis tapi ada asam-asamnya. Jadi ya kalau bisa dihindari dulu ya. Kalau misalnya pengen banget dikurangi. Nah untuk kelengkeng ini aman ya, nggak masalah. Itu manis sih menurut aku aman. Jadi nggak ada masalah kalau kalian mencoba. Untuk apalagi ya? Anggur, kalau anggur aku nggak menyarankan karena anggur ini meskipun manis itu ada asam-asamnya gitu. Jadi kalau bisa hindari dulu kalau selagi masih ada sensasi atau kambuh. Kemudian duku juga kalau bisa jangan ya, getahnya banyak dan duku itu kayak ada asam-asamnya juga. Jadi kalau bisa hindari. Jadi itu adalah buah-buahan yang wajib kalian hindari. Tapi kalau misalnya udah sembuh boleh nggak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian makanan-makanan yang lain udah sering banget aku share ya, kayak soda kafein, pedas itu juga dihindari, ketan itu juga susah dicerna, jadi kalau bisa dihindari. Kalau mau nyobain jangan banyak-banyak. Bunda udah bisa makan gorengan enggak saat ini? Boleh, dia bisa ya. Tapi aku itu kalau bikin gorengan kayak ayam goreng, ikan goreng, aku masak sendiri, jarang beli. Kalau jajan itu aku stres karena biasanya nggak pedas kata yang tukang jualan. Pas aku cobain pedas, aku itu bukannya nggak tahan lambung aku kalau makan pedas. Kalau makan pedas itu menurut aku nggak dinikmati, nggak enak. Jadi makanan aku itu yang nggak ada yang pedas. Kata teman-teman aku, kamu itu makanannya hambar semua. Ya menurut aku sih nggak enak. Malahan kalau nggak pedas itu enak menurut aku dinikmati. Kayak gitu ya, mungkin selera juga sih. Tapi kalau aku emang dari kecil, dari rumah ya, dari rumah mama itu nggak pernah dibiasain makan pedas. Tomat aja ya jarang. Tapi aku tuh senang sama tomat kalau misalnya di jus, itu bagus ya untuk kulit. Jadi sebenarnya bagus, cuman kalau kita yang masih banyak sensasi dihindari dulu. Tapi untuk saat ini aku udah bisa sih makan tomat. Kadang goreng ikan pengen dibumbuin, bumbunya palingan tomat doang, itu nggak apa-apa kalau aku ya. Tapi kalau kalian jangan dulu deh ya. Kemudian untuk kacang-kacangan kurangi dulu ya, boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan itu nanti bakal menimbulkan sensasi ya. Kacang-kacangan juga dianjurkan sih untuk dikonsumsi dengan catatan tidak banyak atau tidak berlebihan. Jadi itu dia ya untuk buah-buahan yang aman sama aku dan yang wajib kita hindari. Semoga bermanfaat dan semoga yang nanya nonton video ini. Oh ya, satu lagi lupa, sawo. Nah, sawo ini manis tapi dia itu mengandung gas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyobain boleh ya. Tapi saran aku coba sedikit dulu, karena kemarin itu ada yang komen di video aku, Bunda, aku makan sawo kok baru 5 menit udah kembung, udah bugah, udah sendawa. Berarti nggak cocok. Kalau misalnya ngalamin sensasi kayak gitu ya dihindari aja, berarti nggak cocok ya. Kalau misalnya mau nyobain yang lainnya boleh coba, tapi jangan banyak-banyak, jangan berlebihan ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang bertanya, yang masih bingung terkait buah-buahan, nonton video ini dan video-video aku bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.